Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad shalatan tamla bi khazainallahi nura wa takunu lana wal mu'minina farajan wa farahan wa surura wa shalli wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya Fattah wa ya Alim, ya Fattah wa ya Alim, ya Fattah wa ya Alim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu kayfa nunajjika arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrina min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa abwaaba 'ilmika wanshur 'alaina hikmataka arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mithla husnik ma ra'ayna qultu ya wajha sururi ya Nabi alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من المرسلين الصحابة التابعين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع العاملين عاملين المشايخين في الدين وإلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين ولخصوصا جميع ومقلدين في الدين إلى سلطان أولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى جميع وإلى جميع الأولياء التسعة وإلى جميع أصحاب الموالد وإلى جميع أصحاب الرواتب ووصول مبرم أن الله يريد درجاتهم في الجنة وزد علينا من بركاتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم ونفعاتهم في الدين والدين والآخرة ونخصوصا إلى صاحب هذا الكتاب وإلى صاحب هذا الكتاب أن الله يريد درجاتهم في الجنة وزد علينا من بركاتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم ونفعاتهم في الدين والدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Nurun ala Nurin bil khusus karena Dewan Kemakmuran Masjid.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jemaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian hadis kita melalui kitab Riyadhus Shalihin setelah diawali dengan bab tentang ilmu pengetahuan yang mengisyaratkan bahwa orang yang berilmu dia akan tahu kedudukannya untuk senantiasa memuji zat Allah dan mensyukurinya. Jadi orang yang memuji zat Allah dan mensyukurinya, ya, bersyukur kepadanya, itu adalah orang-orang yang berilmu. Setelah dia memaksimalkan pujian-pujian kepada Allah, bersyukur kepada Allah, maka barulah setelah itu kita ketemu dengan pembahasan as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab menerangkan pentingnya bersolawat kepada kanjeng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang begitulah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk kepada ayatnya, ini ayat yang cukup populer, sering dilantunkan oleh setiap kaum muslimin, ya. Al-Ahzab ayat ke-56, ya. Kalau boleh saya mengulang kembali isi ceramah saya kemarin pas Maulid, barangkali belum maksimal. Intinya adalah Bapak Ibu, ini subhanallah, urutan-urutan judulnya sudah sesuai dengan apa yang tertera dalam Al-Qur'an, ya. Pertama, Bapak Ibu pulang dari sini, buka lagi surah Al-Ahzab. Masuk bulan Rabiul Awal, masuk bulan Maulid, itu semua fokus pada surah Al-Ahzab. Walaupun ada nanti beberapa surah yang lain. Surah Al-Ahzab itu dimulai dari ayat yang ke-6, ya, yang isinya adalah an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Bahwa Nabi kita itu Muhammad SAW adalah orang yang paling mulia, orang yang paling agung, ya. Apalagi kemudian beliau adalah orang yang paling utama untuk lebih dicintai, ya, daripada kaum mukminin terhadap diri mereka sendiri. Dari Al-Ahzab ayat 6 muncul hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna habbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dianggap belum sempurna iman salah seorang di antara kalian, kata baginda Rasul, sehingga aku lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia secara keseluruhan. Jadi nomor satu, cinta kita kepada siapa? Kepada Rasulullah, ya. Untuk siapa? Untuk Rasulullah. Ya, itu sudah harga mati. Nah, gitu. Cinta NKRI harga mati. Cinta Rasulullah lebih lagi, ya. Nah, jadi setelah diawali dengan ayat 6 surah Al-Ahzab ini menjadi pondasi yang paling kuat. Ini menjadi benteng yang paling kokoh untuk nanti kemudian ketemu dengan ayat ini nih, ayat tentang sholawat. Sekarang kaum muslimin sendiri barangkali yang rajin memperingati Maulid juga banyak, tapi sesungguhnya dalam amaliyahnya, jujur saja, dalam amaliyahnya mereka masih minim di dalam bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka minimnya karena malas, ada di antara minimnya karena masih belum paham, tuh. Ada minimnya karena memang nggak yakin, gitu. Maka supaya sampai Al-Ahzab 56 ayat tentang sholawat ini, pondasikan dulu, benteng dulu ini Al-Ahzab ayat 6. Bahwa Muhammad itu adalah orang paling mulia, orang paling agung, orang paling segala-galanya. Segala-galanya udah, gitu. Maka sampai kemudian Allah dalam hadis kursinya, laulaka
lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karenamu ya Muhammad, kalau bukan karenamu ya Muhammad, kalau bukan karenamu ya Muhammad, niscaya aku tidak akan ciptakan alam semesta. Ini kan luar biasa ya. Ini masih fokus ayat 6 ini. Yang dikatakan an-nabiyyu aula bil mu'minin. Ini banyak nanti kaitan-kaitannya. Nabi Adam setelah terciptanya Siti Hawa langsung main nyolek aja. Tar dulu dam, kata Jibril. Ya. Kau mesti bayar mahar. Wa ma mahruha, apa maharnya? Shalli ala Muhammad 20 marrah. Engkau mesti bersolawat kepada Muhammad 20 kali. Orangnya belum ada, namanya sudah ada. Karena memang namanya sudah tertulis. Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan gitu. Ya, tertulis kuncinya sorga la ilaha illallah Muhammadur. Bahkan nanti kita ketemu dengan rangkaian hadis yang bakal kita baca, dianggap bakhilun, dianggap pelit. Bukan sekedar dari harta, tetapi adalah pelit ketika diucapkan nama Nabi Muhammad kita nggak bersolawat. Gitu. Ada nanti hadisnya. Maka di pintu surga tertulis orang pelit dilarang masuk. Ada tulisannya. Ya. Nggak percaya, longok aja. Ya. Jadi masih fokus pada ayat yang ke-6. Sampai-sampai Nabi Adam mau menyentuh Hawa mesti bayar mahar. Maharnya sholawat kepada Muhammad 20 kali. Ringan. Mestinya zaman sekarang juga, apalagi zaman susah kayak begini, orang tua yang punya perawan gampangin dah biar cepet kawin, kira-kira begitu. Iya, kasihan bujangan-bujangan. Zaman udah kayak begini susahnya, ya. Ada orang pengen perawannya dikawinin, minta lemari, minta kasur. Lo mau pindah rumah apa? Berarti harga perawannya segitu. Harga perawannya seharga lemari, kasur, kulkas. Naudzubillah min dzalik. Contoh kepada Adam, ya kan? Dipermudah. Maharnya sholawat. Bahkan guru Mustafa di Probolinggo dulu, apa maharnya? Maharnya sholawat Fatih 5.000 kali. Sholawat Fatih 5.000 kali. 5.000 apa 500 itu? Ya, 5.000 kalau nggak salah. Baca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ulik wa la khatim lima sabaq nasul haqil haqil hadil suratikal mustaqim wa ala subhanahu wa miqdaril azim. Satu kali itu sholawat Fatih, sholawat amalan utama dari thariqah Tijaniyah. Jadi kalau dengar Tijaniyah itu sholawat amalan utamanya baca sholawat Fatih, itu sholawat karya Syekh Abdul Qadir Jilani. Memang gurunya Mustafa Probolinggo itu tarekat Tijaniyah. Ya 5.000 dibaca ketika itu berapa, kemudian nanti setelah itu dilanjut. Karena mahar itu bisa tunai, bisa kredit gitu ya. Tapi saat itu dianggapnya lunas karena nanti kelanjutannya bisa dilanjutin gitu. Ya. Sholawat gitu. Ya. Jadi maharnya dipermudah, jangan disusah-susahin. Ini ya emang kadang susah juga sih ya. Saya aja mungkin barangkali belum waktunya gitu ya. Setelah kalau udah waktunya juga ya, perawan kita ini kan mintanya macam-macam juga. Iya enggak Kang? Iya aja. Iya aja dah gitu. Enggak lah, saya ada Khadijah sekarang sudah kelas 3 aliyah gitu kan. Udah perawan juga. Ntar siapa aja dah. Sama Wafi juga enggak apa-apa dah gitu kan. Gitu. Enggak kan, enggak susah-susah. Yang ringan-ringan aja ya. Jangan pakai emas, besi aja besi nggak apa-apa. Ya, besi 1 kontainer. Kalau di pesantren begitu tuh, ya ngedoktrin ke anak-anak santri. Kamu nih sekarang kelas berapa? Kelas 3 aliyah. Calon kamu di sono masih pada TK, begitu kira-kira. Iya, harus begitu. Itu. Ala kulin by the way in the busway. Lanjut ya. Jadi masih fokus Al-Ahzab ayat 6. Ini mohon maaf nih, kita belum baca nggak apa-apa. Ya pendahuluan.
Nah, ini juga saya sandingkan dengan kitab An-Ni'matul Kubra 'alal 'Alam fi Maulid Sayyidi Waladi Adam. Ya, karya Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, lahir 899 Hijriah, wafat 974 Hijriah. Ya, yang intinya beliau ulama yang kekinian gitu menyimpulkan daripada kalam-kalamnya, makalah-makalahnya ulama-ulama sebelum beliau, dan termasuk daripada siapa sih pencetus Maulid Nabi, dialah Salahuddin Al-Ayyubi gitu. Maka saya cari, nanti saya bacakan kalamnya ulama yang hidupnya setelah Salahuddin Al-Ayyubi. Walaupun ada sih makalahnya orang-orang sebelum Salahuddin gitu, tapi takut jadi perdebatan, saya bacakan saja makalahnya ulama sebelum Salahuddin Al-Ayyubi karena kaitannya dengan pembacaan Maulid gitu. Salahuddin Al-Ayyubi itu mau tidak mau saya punya kaitan juga karena beliau kelahirannya di Tikrit. Tikrit itu daerah provinsi di Irak gitu ya. Kemudian daerah kerajaan beliau daerah-daerah utara Irak, dan beliau terkenal dengan raja penakluk perang ya. Jadi persis kayak Saddam Hussein gitu ya. Bukan siapa-siapa, Saddam Hussein adalah seorang presiden yang saya dulu pernah mendapatkan jasanya. Ya kan, mendapatkan beasiswa zaman-zaman beliau sebagai presiden. Kita mahasiswa asing diberi beasiswa, kuliah gratis, dapat kitab, dapat uang saku, ya. Itu ternyata beliau kelahirannya sama dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, satu kota kelahirannya. Maka pantas kemudian Saddam Hussein juga terkenal dengan orang yang gagah, berani, ya kan? Kemudian kuat pendirian, ya kan? Jelas pendiriannya terhadap musuh-musuh agama. Balik lagi kita kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah itu nanti siapa saja ulama-ulamanya nanti saya bacakan, gak usah banyak-banyak, ya, cukup perwakilan. Kemudian juga Al-Ahzab ayat 6, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Itu kuncinya, ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian, yang lebih menarik lagi adalah Al-Ahzab 21. Al-Ahzab 21 ya. Ini ayat yang populer lagi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Tuh. Jarang dalam peringatan Maulid Nabi para penceramah nyinggung laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ujungnya jarang disinggung. Hanya disinggung bahwa Rasulullah itu adalah teladan buat kita ini umatnya. Tapi siapa? Umat yang mana yang bisa mengambil keteladanan dari pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak semua umat bisa nyontoh. Buktinya apa? Ya memang tidak semua umat Nabi Muhammad bisa bercermin pada diri baginda Rasul. Rasulullah tidurnya sedikit, kita umatnya malah sedikit-sedikit tidur. Rasulullah makannya sedikit, kita umat Rasul sedikit-sedikit makan. Ya kan? Jadi ternyata memang di sini kuncinya. Kita masih banyak belum bisa niru teladanan Rasulullah yang ringan-ringan saja. Dulu pernah saya bilang kaitannya dengan zikir-zikir kepada Allah. Mau tidur aja kan gitu. Enggak nyontoh Nabi. Doanya, wiridnya, zikirnya, ya kan? Kita tidur setidur-tidurnya, bangun juga sebangun-bangunnya gitu kan. Enggak ada etikanya pisan. Mau masuk kamar mandi, mau ngapa-ngapain, sampai kepada hal yang terkecil sekalipun kita belum bisa nyontoh Nabi. Sebab utamanya Bapak Ibu, ujung ayatnya jarang ditegesin sama penceramah. Ujung ayatnya. Artinya siapa yang bisa mengambil keteladanan baginda Rasul adalah umat Nabi yang basicnya, pondasinya dzakarallaha katsira, adalah orang yang banyak zikir kepada Allah. Jadi kalau tangan ini sudah zikir yang banyak kepada Allah, melahirkan wasabbihuhu bukrata wasila. Ayo kita loncat. Al-Ahzab 40, 41, 42 ini udah berkali-kali saya ulangi. 40 itu pernyataan Allah bahwasanya Muhammad adalah sebagai Rasulullah dan penutup para nabi.
Setelah Allah nyatakan Muhammad itu adalah penutup para nabi, Muhammad itu adalah Rasulullah. Ayat berikutnya 41, Allah nggak bilang perintah sholat, perintah zakat, perintah haji, perintah umroh, perintah sedekah. Tidak. Tapi yang Allah cantumin apa? Perintah yang menjadi pondasi seluruh ibadah. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir. Artinya zikrullah menjadi pondasi seluruh ibadah. Salat untuk zikrullah, puasa lebih-lebih. Karena puasa orang nggak makan, bergeraknya bebas dia, asal nggak makan. Puasanya jadi berhasil, berkualitas, manakala dirinya wusul ilallah, sampai kepada Allah melalui zikrullah. Kalau sholat jelas aqimi sholat li dzikri. Tegakkan sholat oleh kalian untuk mengingatku. Padahal sholat itu kan gerakan yang enggak yang enggak bergerak, maksudnya mobilitasnya diem kan gitu. Dia ibadah yang diem, tapi kok masih disuruh li dzikri untuk ingatku. Kan mestinya udah otomatis ya. Udah otomatis kalau kita diem, insya Allah ingat Allah. Tapi ternyata Allahu alam. Allah lebih tahu. Justru ibadah yang diem itu ternyata hamba-hambanya banyak yang kelayaban pikirannya gitu. Udah masuk sholat, iya tadi kunci mobil ternyata ada di belakang mobil, misalkan gitu. Jadi sholatnya buat mendatangkan ingatan-ingatan. Dan itulah memang kerjanya iblis ya. Ada rujukan, ada sumber, ada hadis bagaimana Nabi mau masuk masjid ketemu dengan iblis, ditanya ngapain iblis? Mau ganggu onono umatmu, mau godain umatmu yang lagi sholat. Dia orang bodoh, sholat nggak pakai ilmu. Tapi saya takut di samping dia ada orang alim lagi tidur. Coba, iblis takut sama orang alim yang lagi tidur. Takut ketika dia godain yang lagi sholat, yang lagi tidur, orang alim bantuin, ngingetin, nyelamatin. Itu iblis masih di luar aja, gitu ya. Artinya hadirin, hadirat Bapak Ibu, dari hadis itu menunjukkan iblis masih berkeliaran di sini. Ntar dia kabur kapan? Ketika azan berkumandang. Dia kabur sampai terbirit-birit, sampai dikatakan durrot terkentut ya. Saking takutnya dengan suara azan. Iya, dalam hadis kan dulu pernah kita baca. Durrot, keluar dari iblis durrot, kentut yang bersuara. Iya. Kabur dia. Ntar azan selesai, balik lagi. Hadis yang dulu kita baca, balik lagi dia ngapain? Bisikin yang lagi pada sholat. Ingat, tar kondangan, apa yang mau dimakan, gitu kan? Gitu. Mau kondangan nih kita ke Ciputat, cari makanan yang jarang ketemu, gitu. Kalau kondangan di gedung jangan cari makanannya, tempel lagi, ya. Ini strategi, ya ilmu. Kalau ngadirin undangan di gedung-gedung cari makanan yang jarang-jarang. Tapi mah katanya enggak ada prasmanan, ya semuanya ketutup, masih pandemi gitu. Ya udah, ini mungkin faktor karena belum makan atau habis buang air, ini nggak tahu ini. Nah, lanjutin. Minum, ngopi. Yang mungkin tuh ngopi, nggak mungkin ada lontong kita makan lontong nggak enak. Biasanya pada dikasih kopi. Belum. Pandemi. Air putih aja yang sehat. Jadi Bapak Ibu jamaah yang mulia, dengan zikir yang banyak melahirkan sabbihuhu bukrata wasila, melahirkan tasbih. Dari zikir yang banyak jadinya tasbih. Akhirnya kemudian baru nengok ke ayat yang lain. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah berpesan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, katakan kepada umatmu, umatku, jikalau kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku. Jadi zikir kita yang banyak, tasbih kita yang banyak. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, kita disuruh ikuti Nabi. Artinya apa? Artinya sebesar apapun cinta kita kepada Allah, belum dianggap sempurna juga kalau kita nggak ngikutin Nabi. Sehebat apapun zikir kita, tasbih kita kepada Allah, dianggap belum sempurna kalau kita belum bersolawat kepada Nabi.
Itu intisari daripada ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Maka dari ayat 41 42 Al-Ahzab loncat kita ke 56 masuk ke ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau mengaku zikir-zikir kita udah banyak, dianggap belum sempurna kalau belum bersolawat kepada Nabi. Nah, Bapak Ibu saya terangin model kayak begini, diurutin dari ayat 6, 21, 40, 41, 42 sampai ke 56. Harapan kita adalah betul-betul kita udah nggak ragu lagi bahwa solawat itu ibadah paling utama. Ini sebagian orang masih ada yang anti gitu. Apa itu solawat? Ya Allah Bu, apalagi yang namanya Anta syamsun anta badrun. Ada orang ngomong apa itu bid'ah. Di mana anta syamsun anta nurun? Apalagi kemudian anta nurun fauqa nurin. Itu dianggapnya kita mengkultuskan Muhammad katanya. Ya Allah. Padahal apa yang kita baca itu adalah ekspresi dari para ulama ya terhadap kecintaan mereka terhadap baginda Rasulullah. Kemarin sudah saya sampaikan, saya berbagi rasa ketika abang sahabat saya ini meninggal dunia, kita semua ya yang pernah merasakan kebaikan beliau ngomong satu sama lain nggak berhenti. Kalau kata orang yang kagak kenal siapa abang kita, mereka bilang lebay amat loh begitu. Jangan kata saya, istri saya aja cemburu sama abang saya itu, abang persahabatan tuh. Ya, sering pulang malam cemburu dia. Ya. Cemburu sama abang sendiri gitu. Ya, abang persahabatan gitu. Itu kawan-kawan kita itu. Belum selesai ngomong ini lagi saling sahut. Kalau kata orang yang kagak kenal bilang lebay lo, begitu. Segitunya sih dia gitu. Ya Allah. Bahkan mungkin jangankan kata orang lain, kata abang iparnya aja. Abang iparnya kawan kita juga, tapi dia kurang begitu care dalam sosialisasi begitu ya. Itu kalau kita kan tahu diri kan, kalau kita ngomong ke dia kurang begitu respect dengan ada iparnya, ya nggak bakal masuk begitu. Nah sama juga dengan kita ini, bayangin ketika ibu-ibu ditinggalkan oleh orang yang ibu cintai, omongan ibu nggak bakal berakhir, omongan ibu memuji orang-orang ibu cintai nggak bakal bertitik. Begitulah juga para ulama di dalam mengekspresikan cinta mereka kepada Rasulullah nggak pernah bertitik, nggak pernah ada titiknya. Ya. Oh, apalagi ini, ya isinya puji-pujian, masya Allah. Selain kitab-kitab maulid, kitab-kitab pujian juga tertuang dalam salawat-salawat. Syekh Abdul Qadir ada namanya salawat Fatih yang tadi. Kemudian lagi ada Jibril, salawat Jibril, ya kan? Kemudian salawat Nuril Anwar, salawat Kamilah, ya kan? Saya ibu awal-awal kenal dengan Masjid Nurun ala Nurin dulu ya. Saya masih sempat hadir malam Jumat di sini baca salawat Kamilah ya. 4 masih nggak itu? Masih. Lanjutin. Bagi orang yang kurang begitu mengenal siapa Nabi kita, kalau kita udah kenal nih, paling tidak yang tadi tuh ayat 6 ya enggak? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Dikuatkan dengan hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladi wa walidi dan seterusnya. Itu bagi orang yang kurang-kurang begitu yakin, itu selawat 4 selawat nariyah ya. Itu enggak masuk. Bahkan cenderung mencibir. Apa itu sholawat begitu bid'ah itu, Nabi nggak pernah begitu. Ya emang lah Nabi nggak pernah begitu. Ya emang Nabi sering-sering memuji dirinya sendiri kan nggak juga gitu. Sholawat yang memang betul-betul paling sunnah memang adalah sholawat Ibrahimiyah. Kenapa? Ya karena itulah yang tertuang di dalam sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kan gitu. Itu sholat Ibrahim karena tertuang dalam sholat. Tetapi bukan menjadi sesuatu yang bid'ah, apalagi sampai dia katakan dolalah ya. Ini sholawat kita amalin macam-macam, apalagi sampai berjumlah-jumlah. Kalau nggak mau pakai jumlah, kenapa juga Allah nyuruh Adam bayar mahar sholat kepada Muhammad berapa kali?
20 kali. Itu kan namanya main angka. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, ada ulama ngasih amalan ke kita. Tiap hari jangan putus. Salat Jibril yang tadi, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sehari 1000 kali, insya Allah rezeki lancar, begitu. Yakin, ya, yakin. Apalagi kemudian ada 16.000, 24.000, insya Allah lebih mantap lagi, ya. Nah gitu, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini dia menjadi ibadah yang paling utama. Apalagi kalau kita menyoroti redaksi ayatnya. Allah kalau pengen kita sholat langsung to the point. Aqimis sholat, aqimus sholat. Tegakkan sholat, dirikan sholat. Kalau Allah pengen kita puasa langsung to the point. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah pengen kita perintah haji, atimul hajja wal umrata lillah. Langsung to the point. Tapi ketika Allah inginkan kita bersolawat, sebelum Allah perintahkan kita, Allah ngasih tahu dulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Baru setelah itu, hei orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ini kan kalau dipahami redaksionalnya ada keunikan gitu. Ada keanehan. Kenapa enggak langsung aja shallu ala Muhammad gitu. Tapi ini tidak gitu. Dikasih tahu dulu, ya Allah ya Karim, ya. Mudah-mudahan kesungguhan kita mencari keterangan yang lebih lengkap lagi, keterangan yang lebih memantapkan lagi, agar kita lebih mantap lagi bersolawat kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan ini menjadi penyebab, menjadi saksi. Ya Allah, ya Rasulullah, dulu dengkul saya sampai kesemutan dengerin Ustaz Subhan ngomongin tentang solawat, belum masuk, ya. Belum belajar ke kitab hadisnya, masih ngomongin yang lain sampai kesemutan dengkul saya, ya Allah. Itulah jadi saksi supaya kita nanti dapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kesimpulannya Bapak Ibu, dari Al-Ahzab ayat 6, 21, 40, 41, 42, ya, sampai ke 56. Ini kalau dipadukan jadi ada dua kelompok gitu. 6, 21, 40, 41, 42. Ini adalah inti ajaran agama. Ajaran agama kita adalah banyak zikir kepada Allah. Tapi inti sarinya lagi adalah Al-Ahzab 56. Ad-dinu mahabbatur rasul. Inti dari ajaran agama adalah cinta kepada Rasul. Ujung-ujungnya begitu. Ujung-ujungnya begitu, ya. Sebab dalam ayat yang lain Allah bilang, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Allah baru merasa ridho, ya. Allah ridho, Allah senang sama kita. Kita nggak cuma zikir kepadanya, kepada Allah, tapi juga ada kecintaan kita kepada baginda Rasulullah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya dan memperbanyak juga sholawat kepadanya. Insya amin ya rabbal. Silakan Ustaz dibaca hadisnya nomor 1, ayatnya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dilanjut lagi? Wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awlan nasi fi yaumil qiyamah mati aksaruhum alayya salat. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, manusia yang paling dekat dengan aku nanti pada hari kiamat yaitu mereka yang paling banyak membaca sholawat untukku. Riwayat At-Tirmidzi.
Boleh lanjut lagi. Boleh lanjut lagi Ustaz. Nomor 3. Wa an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ati wa aqsiru alayya minas sholati fihi wa inna sholatakum ma'rudatun alayya qalu ya dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari yang paling utama bagi kamu sekalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah membaca selawat untukku pada hari itu, karena sesungguhnya bacaan selawatmu itu diperlihatkan kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bacaan sholawat kami diperlihatkan kepada Tuhan, sedangkan jasad Tuhan sudah bercampur dengan tanah? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad para nabi. Riwayat Abu Dawud. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ini adalah hitung-hitungan, ya. Jadi kalau dianggap ngapain sih sholawat nariyah gitu kan, 4 gitu kan, itu banyak tuh orang yang ngamalin, tapi lebih banyak lagi orang yang nuduh-nuduh sesat begitu, ya. Padahal tidak. Semua yang namanya amalan, ibu-ibu, bapak, tergantung dari mana dia dapat gitu, ya. Jadi artinya bahwa dia berzikir kepada Allah, misalkan boleh baca dari kitab, ya udah alhamdulillah. Tapi lebih bagus lagi terima langsung, maka istilahnya adalah ijazah gitu. Ijazah untuk diamalkan. Amalan itu bersambung sanad keguruannya dari guru-gurunya terus sampai begitu. Ya, semua amalan-amalan yang ada itu adalah pengaruh dari pengalaman spiritual ulama tersebut gitu. Siapa asal muasalnya? Model pembacaan Ratib Al-Haddad gitu kan. Itu kan ijtihadnya Al-Habib Alawi bin Abdul Al-Haddad gitu kan. Di dalam beliau meracik susunan daripada zikir-zikir, beliau anggap ini mujarab tokcer gitu kan. Maka kemudian diturunin kepada murid-muridnya sampailah kepada kita sekarang. Ya. Kita amalin Ratib Al-Haddad. Silakan, ada yang dapat ijazahnya suruh baca tiap malam Jumat, baca tiap malam Jumat. Ada yang ijazahnya suruh ngamalin habis subuh sama habis maghrib, silakan amalin gitu. Ya, tapi kalau masjid secara seremonial, saya berharap masjid ini juga sama dengan beberapa masjid, selain baca yasinan malam Jumat juga baca Ratib Al-Haddad. Ya. Jadi semua ijazah dari para ulama tersebut adalah terkait dengan pengalaman spiritual. Mereka dapat sesuatu gitu. Wah, ini sesuatu nih. Oh, ini sesuatu nih gitu kan. Kemudian dibagi-bagi, itu sah saja. Jadi bukan amalan-amalan yang dianggap bidah, yang diklaim oleh sebagian kelompok saudara-saudara kita seberang sana itu yang mengatakan kalau mengamalkan sesuatu dengan waktu-waktu tertentu, dengan jumlah-jumlah tertentu harus ada dalilnya. Ya nggak bakal ada kalau dalilnya dari Nabi, nggak bakal ada. Ya, yang dari Nabi paling habis sholat tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, gitu. Tapi kenapa kita tidak mencontoh ucapan Rasul secara global? Bahwa sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Kan gitu. Itu main angka lagi Nabi. Seperti tadi Adam bayar mahar kepada Siti Hawa bersolawat 20 kali. Itu kan
Allah main angka gitu ya. Nah jadi nggak ada masalah pada prinsipnya kita terima amalan-amalan yang kemudian berjumpa dengan angka-angka tertentu, nggak ada masalah. Nah sama dengan hadis ini, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali maka Allah akan membalas solawatnya 10 kali. Ini kan hitung-hitungan gitu. Ya kalau kita udah dikasih kabar kayak begini 1 berbanding 10, lalu tindakan kita apa setelah itu? Nah nambah-nambah terus dong. Ini kan namanya hadis-hadis targhib. Namanya hadis-hadis targhib. Kabar-kabar yang menyenangkan, motivasi-motivasi gitu. Maka bagaimana coba? Kalau sehari aja target kita 1000 kali 100 berarti kan 1000 kali 10 tadi, iya. 10.000 kan berarti. 10.000 Allah bersolawat untuk kita gitu. Ya Allah. Salawat kita kepada Rasulullah itu adalah permohonan doa kan gitu ya. Kemudian salawatnya Allah kepada kita, ya kita dicurahkan rahmat, diampunin gitu. Kemudian Rasulullah memotivasi kita lagi nanti pada hari kiamat yang lebih dekat nanti dengan Rasulullah tidak lain adalah umat-umatnya yang paling banyak bersolawat. Jadi kita sekarang fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba, main banyak-banyakan dah ya, main banyak-banyakan. Kalau udah main banyak-banyakan tiket, main banyak-banyakan nanti kita berdekat dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gini nih ceritanya nih, Bapak Ibu, kita semua udah punya tiket masuk surga. Kita semua udah punya tiket masuk surga. Apa tiketnya? La ilaha illallah. Itu tiket. Tinggal sekarang jalan menuju tiket itu. Supaya tiket itu laku, bagaimana jalannya? Jadi sekarang kita lagi nempuh jalan. Maka keluar hadis Nabi, man salaka tariqon gitu. Siapa yang menunjuk jalan, yaltamisu fihi ilman, menunjuk jalan kepada ilmu, maka dia nanti sahalallah akan dimudahkan jalannya menuju surga. Tiket udah kita pegang semua. Ibu-ibu udah punya tiket pesawat buat umrah besok? Anggap aja udah, orang saya lagi ngasih contoh. Anggap aja udah, lagi ngasih contoh ini, ya. Contoh sekaligus doa gitu, ya. Jangan bilang belum aja, jujur amat sih ya. Ibu udah punya tiket umroh? Udah gitu kan. Terus berangkatnya kapan? Besok Senin pagi gitu kan. Udah datang waktu besok Senin pagi, masih ngejedok baik di rumah. Bu, kata udah punya tiket umroh. Iya udah, ini. Terus kalau nggak berangkat, ya di sini aja. Ntar pesawat mampir kemari. Lah coba itu. Pesawatnya mampir ke Petojo. Ya gimana? Jadi orang udah punya tiket mesti jalan nggak? Mesti jalan. Tiket pesawat mesti jalan ke bandara. Tiket kereta api apa nunggu di sini juga? Jalan juga ke stasiun. Kita udah punya tiket ke surga, jalan nggak? Iya mesti jalan. Apa jalannya? Tolabul ilmi, silaturahim, ibadah. Tolabul ilmi itu ujungnya, apa namanya, pangkalnya. Dari ilmu nanti turunannya banyak. Dia mau ibadah, dia mau sedekah, itu kan dari ilmu. Ibu bapak kita udah punya tiket belum? Bahwa nanti kita bakal bersanding dengan Rasulullah. Udah punya tiket. Apa tiketnya? Ya syahadat tadi tuh. Ya kan, sholawat kepada Nabi. Tapi bagaimana jalannya? Jalannya adalah majelis-majelis maulid. Ya kan? Majelis-majelis ilmu. Tiketnya udah ada. Kita mau bersanding dengan Rasulullah nanti di hari kiamat. Selain tiket masuk surga, jaminan la ilaha illallah, tiket jaminan bersanding dengan Rasulullah, itu sholawat yang kita baca, gitu kan. Sepelit-pelitnya kita. Kalau kita sholat, setidaknya kita udah bersholawat di dalam sholat, gitu kan. Tapi kan bagaimana menuju tiket yang bisa kita pegang tadi bersanding dengan Rasulullah, ya diperbanyak lagi jalan menuju bersanding dengan Rasulullah tadi. Sholawatnya diperbanyak, majelis-majelis sholawat diseringin, duduk-duduk bersama majelis sholawat diseringin. Termasuk malam Jumat di sini itu adalah ikhtiar, usaha supaya betul-betul tiket yang dia udah pegang, udah bersolawat bersaksi kepada Rasulullah, kepada Muhammad itu adalah Rasulullah, udah bersaksi dia, udah dipegang tiketnya bakal bersanding dengan Rasulullah. Tinggal jalannya ada yang dicepetin, yaitu tadi dengan sholawat nariyah 4 kali, ya kan? Sholawat fatih berapa ratus kali, kemudian sholawat Jibril
1000 kali minimal sehari misalkan, lebih banyak lebih bagus, lebih ada kemantapan lagi bahwa nanti kita betul-betul masuk dalam hadis nomor 2. Iya kan? Aktaruhum alayya sholatan. Yang bakal bersanding denganku nanti pada hari kiamat enggak lain adalah mereka yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Berikutnya yang ketiga adalah hari Jumat. Nah, ini amalan khusus. Mulai dari Kamis petang, ba'da asar, udah siap-siap kita, ya siap-siap mandi segala macam, ya sholawat udah dimulai, masuk maghrib, baru perbanyak lagi, khususnya lagi ba'da sholat Jumat sampai asar. Dari habis Jumat sampai asar, saya sedang menjalankan amalan itu, ya. Nah, nanti kapan-kapan kita kasih amalannya, ya. Baca kulhu 100 kali, baca sholawat 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tukthiru biha mali wa tusri biha hali, ya wasiya ya alim ya dzal fadlil azim. Itu amalan sholawat khusus habis Jumat, ya kan, ditambah dengan tasbihnya subhanallah bihamdi subhanallahil azim, ditambah lagi dengan Allahumma ya Allah ya ghani hamid ya mubdi mu'id ya rahim ya wadud. Nah, terus begitu, itu amalan khusus ba'da sholat Jumat sampai menjelang asar, gitu ya. Nah, tapi habis asar sampai maghrib, Jumat petang dari habis asar sampai maghrib, itu juga waktu yang sangat-sangat mustajab. Maka banyakin zikir-zikir, banyakin sholawat-sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal tadi Shallallahu Alaihi Muhammad, Shallallahu Alaihi Muhammad, Shallallahu Alaihi Muhammad. Insya Allah. Ibu-ibu baca, Bu, masih ada waktu? Boleh sambung lagi nomor 5. Sadaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, rugi benar nih kita, ya, rugi benar, hina benar kita ketika diperdengarkan atau disebutkan nama Nabi kita, kemudian kita tidak bersolawat, ya, rugi, ya. Apalagi kemudian lebih rugi lagi sudah berada di kubur, ya, makbarah Rasulullah. Jangan kemudian kita rame-rame kayak orang-orang lebaran begitu, ya. Jangan jadikan kuburku seperti idan gitu. Tapi cukuplah dengan memperbanyak sholawat. Nah, ini kejadian betul, ya. Artinya tidak ada perayaan-perayaan khusus, ya, di makam baginda Rasulullah SAW, melainkan semua para peziarah adalah bertawasul, berdoa dan bersholawat kepada Rasulullah. Berdoanya tetap, ya, tetap mintanya hanya kepada Allah, hanya kemudian para peziarah bertawasul, ya, menyampaikan, ya, artinya berwasilah, bermediasi, ya, dengan media kehormatan baginda Rasul, dengan media kemuliaan baginda Rasul, ya, para peziarah mintanya tetap kepada Allah. Maka kayak tadi itu amalan sholawat macam-macam
Apalagi sholat munjiat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Jadi dengan barokah sholawat tunjina, ya Allah bebaskan kami ya daripada kesulitan-kesulitan. Jadi sholawat itu intinya adalah doa ya. Hanya doa kepada Allah didahului dengan wasilah Rasulullah. Kayak dulu kita pernah sholat haji ya kan? Sholat haji Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin analu biha ziyarata syarafika wa syarafihi. Ya Allah dengan barokah sholawat kepada Nabi kami Nabi Muhammad analu biha maka berikanlah kepadaku, karuniakanlah kepadaku untuk bisa berziarah ke kemuliaanmu Al-Ka'bah musyarrafah dan kemuliaannya baginda Rasulullah. Jadi sholawat itu rata-rata doa ya. Sholatan tunjina ya kan, sholatan tukthiru biha mali, dengan barokah sholawat ya Allah kau perbanyak, kau tambah hartaku, wa tuslibiha hali, dan kau perbaiki keadaanku dengan barokah sholawat gitu ya. Sholat Fatih juga begitu. Jadi rugi kita kalau kedengaran ada penyebutan Nabi Muhammad kita enggak bersolawat, kemudian cukup sudah kita perbanyak solawat, dan ini sudah kejadian memang begitu para peziarah di makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cukup ya 5. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini menjadi saksi, menjadi bukti Allah menaruh cintanya juga kepada kita dengan sebab kecintaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, dengan sebab kita perbanyak sholawat kepadanya. Ya Nabi salam.